Siang, anak-anak. Siang, Bu. Hari ini bagaimana? Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Aulia Kausum, Anissa Flora Adul, minta tolong bagi buku bisa? Sambil teman dia bagi, mungkin kalian bisa buka buku di bab 4. Bab 4. Antara aja Ibu Mus kasih sampai waktu ya toh? Bu lanjut bab 4. Masih semangat toh? Yo, masih semangat. Masih pagi toh? Belum siang. Kalau belum sudah bawa buku 46 bab 4 sudah? Nah, sebelum orang masuk, aku mau tanya. Ada di sini yang tahu apa itu interaksi? Pernah dengar kata interaksi? Pernah. Pernah tuh? Nah, apa itu interaksi? Hah? Kalau ada yang tahu angkat tangan, jawab saya tidak berikan. Mungkin salah benar. Apa itu interaksi? Ada yang tahu? Terlepas. Siapa yang mau jawab? Apa itu interaksi? Interaksi merupakan proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap pendidikan. Interaksi itu adalah proses timbal balik. Nah, timbal balik seperti apa? Saya apa namanya? Hah? Bisa dengan teman saling bicara, ya toh? Bisa tanya teman balik jawab, itu proses interaksi. Tapi interaksi individu dengan individu yang lain atau teman yang satu dengan teman yang lain, ya toh? Lalu ada yang di sini tahu ruang. Ruang itu apa? Hah? Ruang itu ruang. Tidak salah. Tapi ada yang tahu ruang. Ruang itu seperti apa? Jawab saja. Ada yang tahu ruang? Kata ibu, ruang itu kayak gini sudah di kelas. Iya benar. Tidak ada yang bilang salah. Iya toh? Kelas ini juga bagian dari ruang. Ruang yang dimana kalian saling berinteraksi antara kalian dan teman-teman yang ada dalam kelas kok? Iya. Ya, semangat. Jadi kalau interaksi itu proses timbal balik antara satu dan lain. Nah, di sini kita akan bicara tentang interaksi. Interaksi apa? Interaksi antar ruang. Materi pokok kita hari ini pengaruh perubahan ruang dan interaksi
bagi dorang dalam 3 kelompok saja. Sebelum kita masuk pada diskusi tujuan pembelajaran kita setelah selesai pembelajaran di hari ini dilaksanakan, peserta didik atau siswa Ibu harapkan bisa dapat yang pertama mendeskripsikan pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Terus yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan hasil simulasi diskusi perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini ada 3 gambar di sini. Kenapa sih di sini? Kenapa lucu? Ada 3 gambar di sini. Kenapa? Kayaknya pecinta Korea sama apa ini? Rakor? Tidak. Jadi ini ada 3 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga. Ini terkait dengan pembelajaran kita di sekarang ini. Ini bahan diskusi karena kita belajar tentang perubahan interaksi antar ruang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini ada 3 gambar di sini. Minta kalian perhatikan. Nah, di gambar pertama, kedua, ketiga, dan antara 3 gambar ini mana yang digambar masuk bidang ekonomi, gambar mana yang masuk bidang sosial, dan gambar yang mana budaya. Bidang budaya. Yang ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Jadi bedanya ada 3 gambar. Yang ekonomi yang mana? Ekonomi 1. Terus yang kedua? Budaya yang mana? Yang kedua. Coba perhatikan, identifikasi baik-baik. Oke, yang pertama itu ekonomi. Terus kalau yang sosial yang mana? Hah? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua yang mana? Iya. Berarti yang budaya yang mana? Yang di bawah. Untuk kanan ini ada lembar diskusi. Jadi kelompok 1. Mana yang mau jadi kelompok 1? 1, berarti 2. Diskusi ini nanti kalian dari masing-masing kelompok menentukan 1 ketua kelompok yang akan bisa mengkoordinir dan juga presentasi. Tapi nanti kalau kerja kelompok semua kerja sama-sama. Jadi untuk kelompok 1 ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Jadi di sini perhatikan. Di sini ada 3 bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk kelompok 1 bisa diisi di bagian ekonomi, bidang ekonomi. Pengaruh perubahan di bidang ekonomi, dan yang kelompok 2 sosial. Terus kelompok yang 3 ini bidang budaya.
Kelompok 1 dia isi di sini, di sini, di sini. Sebelum adanya perubahan. Bisa? Ada di buku, bisa buka di buku di situ, ada juga di bahan ajar yang perlu ada kasih. Jadi pada bidang ekonomi itu sebelum adanya perubahan bidang ekonomi untuk sekarang ini itu apa-apa saja. Ada 2 bisa isi. Atau kalau mau isi lebih juga tidak apa-apa. Terus kolom yang kedua setelah adanya perubahan di bidang ekonomi itu apa yang terjadi pada kehidupan sekarang. Terus yang di kolom yang ketiga itu dampak perubahan. Dampak di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, di situ kalian bisa menuliskan dampaknya dari bidang ekonomi yang terjadi sekarang ini. Itu dampak positifnya apa, dampak negatif yang terjadi apa. Sudah? Kelompok 2 pun begitu untuk bidang sosial. Sebelum adanya perubahan, setelah adanya perubahan, dan dampak perubahan, dampak positif, negatif. Dan kelompok yang ketiga hanya isi di bagian budaya saja. Bisa sampai di situ siapa? Yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Jadi kelompok 1 cuma isi di bagian ekonomi, kelompok 2 sosial, kelompok 3 budaya. 2 saja. Masing-masing kolom diminta 2.
akan ditanggapi oleh kelompok 3 dan kelompok 1. Jadi setiap personil yang pasti akan menjawab nanti kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami? Jadi bagi-bagi tugas ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Siapa yang mau presentasi duluan? Mengingat waktu karena ada 3 kelompok yang harus presentasi. Siapa yang mau duluan? Kelompok 2. Oke teman-teman yang lain dari kelompok lain perhatikan, kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Kalau mau lanjut, terus lanjut sambil dengar supaya sekontak bisa tanya. Terima kasih waktu kami kelompok 2. Saya akan membacakan kerjasama kami kelompok 2. Bisa nanti suara kasih besar sedikit. Tidak sosial sebelum ada perubahan. 1. Salaman antara anak kecil dengan orang dewasa atau orang tua. 2. Saling membantu. Ada yang membutuhkan pertolongan. Setelah ada perubahan, 1. Sudah mulai berkurangnya rasa sopan santun kepada orang dewasa atau orang lebih tua. 2. Sudah mulai berkurangnya rasa saling membantu atau saling menolong. Dampak perubahan positif negatif. 1. Positif bisa menghindari budaya luar. 2. Negatif sudah mulai berkurangnya rasa sopan santun kepada orang yang lebih dewasa. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Moderator mungkin dari kelompok 2 bisa tanya apakah ada tanggapan, saran, kritik dari kelompok 1 dan kelompok 3 buat kelompok 2. Tidak mampu diproduksi oleh suatu negara setelah ada perubahan. 1. Kebutuhan akan barang dan jasa terpenuhi. 2. Barang dan jasa bagi negara pemasok bisa mendatangkan keuntungan. Dampak perubahan positif dan negatif. 1. Positif, semakin berkembangnya aktivitas perekonomian di kota. 2. Negatif, aktivitas pertanian cenderung kurang berkembang. Kami dari kelompok 3 yaitu budaya. Sebelum ada perubahan, orang-orang dulu berpakaian secara tertutup atau bisa dibilang berakhlak. Dan setelah adanya perubahan, banyak anak zaman sekarang yang berpakaian terbuka atau bisa dibilang ini. Seksi gitu. Ya. Dan dampak perubahannya yaitu positif, itu berpakaian lebih modis. Mantap. Sudah? Karena sudah paham, tadi juga hasil diskusi Ibu Guru rasa sesuai. Jadi kita datang pada refleksi akhir sekalian kesimpulan dari kalian terhadap yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk bidang ekonomi siapa yang bisa jawab, terus bidang sosial siapa yang bisa jawab, bidang budaya siapa yang bisa jawab. Interaksi antaruan terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara.
barang dan jasa bagi negara, pemasok mendatangkan keuntungan dengan banyaknya tenaga kerja yang terlibat dan devisa dari hasil perjualan. Bagi negara yang dipasok, kebutuhan akan barang dan jasa dipenuhi. Barang dan jasa tersebut bisa berupa barang konsumtif maupun produksi, misalnya mesin-mesin industri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ketoprak. Kesimpulan yang berikut, perubahan interaksi antar ruang di bidang sosial. Terdapat kehidupan sosial internasional antara dan benua juga membatasi manusia sebagai pelakunya dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya perkembangan dari informasi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisata dari negara lain dan datang ke Indonesia, begitupun juga sebaliknya. Tangan dulu buat kelompok dua. Pengaruh interaksi yang ketiga bagi kehidupan budaya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau kesimpulan? Silakan. Yaitu pengaruh terhadap kehidupan budaya. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi antar ruang menjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadi interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budaya secara fisik. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari satu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Ya. Terima kasih. Kita berikan aplaus buat kelompok tiga. Terima kasih sudah bisa membuat kesimpulan. Jadi pengertian interaksi antar ruang dan perubahan ruang itu adalah pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Sedangkan perubahan ruang merupakan perubahan yang mengakibatkan berubahnya suatu ruang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Pembelajaran kita di saat ini, maka ini di sini ada evaluasi akhir.
kerjasama dari kalian semua dan juga sudah belajar yang semangat hari ini meski banyak kendala tapi sudah selesai dengan baik. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan